Hai guys, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum, channel yang memberikan informasi, edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Karena di channel ini dunia hukum akan dilihat lebih dekat. Jika pada video sebelumnya, kami telah membahas dalam playlist hukum acara perdata tentang tips dalam memilih saksi dalam perkara perdata, maka pada saat ini, berdasarkan peristiwa hukum yang sering terjadi, maka dalam playlist hukum perdata, kami akan membahas tentang perbedaan dapat dibatalkan dan batal demi hukum dalam perjanjian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih bagi pemirsa yang telah mengunjungi channel YouTube kami dan oleh karena konten ini berkaitan dengan aturan yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang banyak terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai habis, agar tidak keliru dalam memahaminya. Kami akan menjelaskannya secara lengkap dengan dasar hukum yang jelas dan ingat, ini ditonton secara gratis. Baiklah, langsung saja. Dalam kehidupan sehari-hari tidak menutup kemungkinan, oleh karena ketidaktahuan masyarakat tentang hukum perjanjian, maka disepakatilah suatu perjanjian yang melanggar aturan yang ada. Misalnya antara si A dan si B melakukan perjanjian jual beli kendaraan, di mana kendaraan tersebut merupakan hasil curian. Si A yang merupakan pembeli, telah memberikan sejumlah uang kepada si B. Namun si B tidak menyerahkan kendaraan curian tersebut. Si A karena merasa di pihak yang dirugikan, akhirnya menuntut si B untuk menyerahkan kendaraan tersebut. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hukum mengatur perjanjian seperti si A dan si B tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, simak baik-baik penjelasan kami sebagai berikut. Sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu, apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan, yang menjadi syarat sahnya perjanjian yaitu 1. Adanya kesepakatan para pihak, artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan. Dengan kata lain, perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam pasal 1321 KUH Perdata yaitu, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. 2. Adanya kecakapan dari para pihak. Mengenai cakap atau tidaknya seseorang, perlu diketahui bagaimana hukum mengaturnya. Dalam pasal 1330 KUH Perdata mengatur yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. 3. Adanya suatu hal tertentu, maksudnya dalam suatu perjanjian harus ada objek yang disepakati, misalnya perjanjian jual beli mobil, pinjam meminjam uang dan lain-lain. 4. Sebab yang halal. Dalam KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud sebab yang halal. Namun dalam praktek, adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Demikian yang disebutkan dalam pasal 1337 KUH Perdata. Agar pemirsa lebih paham, berikut kami jelaskan yang menjadi inti perbedaannya. Perjanjian dapat dibatalkan atau voidable, artinya salah satu pihak dapat meminta untuk dilakukan pembatalan. Perjanjiannya tersebut tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh hakim di persidangan atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Adapun alasan yang dapat meminta perjanjian dapat dibatalkan, misalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian masih di bawah umur atau adanya perjanjian yang mengandung unsur penipuan. Jadi secara singkat, perjanjian tidak serta-merta batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan. Selanjutnya, perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal. Artinya perjanjian tersebut dari sejak awal tidak pernah dilahirkan atau tidak pernah ada. Batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan null and void. Adapun alasan yang membuat perjanjian batal demi hukum misalnya seperti contoh di atas. Adanya perjanjian jual beli motor hasil curian antara si A dan si B oleh karena kendaraan yang beli oleh si A merupakan hasil pencurian. Maka ketika si B tidak menyerahkan kendaraan tersebut, si A tidak bisa menuntut haknya kepada si B. Dikarenakan perjanjian tersebut didasari oleh suatu sebab yang tidak halal. Sehingga sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak ada.
Untuk itu kepada masyarakat harus mengetahui akan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut hukum. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada tanggapan atau ingin berbagi pendapat menyangkut konten saat ini, bahkan ada persoalan hukum yang ingin ditanyakan, silahkan dimasukkan dalam kolom komentar. Kami akan berupaya menanggapinya dan memberi jalan keluar menurut sudut pandang hukum. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.